Jadi Ibu Aprilia melihat sendiri kalau Ibu Rosa yang mendorong Pak Raffi. Ajar! Ya. Benar, Pak. Di mana tempat kejadian perkaranya? Di taman, di jalan mengarah Ring Road Selatan. Saya lagi nyetir, Pak. Dan saya nggak sengaja ngeliat Mas Raffi dan Rosa ribut di sana. Padahal situasinya lagi hujan deras. Lalu Ibu Aprilia turun dan melarangnya. Benar, Pak. Dan saya sempat bilang ke Rosa, kalau misalnya dia masih dendam, tolong lampiasin semuanya ke saya aja. Jangan sampai hancurin keluarga saya. Dimulai dari Mbak Dina dan Mas Raffi. Tapi Rosa sama sekali nggak peduli, Pak. Dia malah mau dorong saya. Dan akhirnya malah kena Mas Raffi. Yang menyebabkan Mas Raffi jatuh, pingsan, dan akhirnya koma di rumah sakit. Pak, tolong segera ditindak. Rosa harus bertanggung jawab. Tetapi maaf sebelumnya, Pak Raffi dan Bu Rosa sudah datang ke sini. Dan masalah mereka berdua sudah clear atau selesai. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu, Pak. Bahkan setelah Mas Raffi dan Rosa dari sini, mereka masih ribut. Dan saya yakin banget Mas Raffi cabut laporan itu karena ditekan sama Rosa. Rosa itu sudah jelas-jelas dia salah. Seharusnya sudah bisa dipanggil, bahkan ditahan. Sudah ada saksi juga. Apa pernyataan Ibu Aprilia ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa, Pak. Karena laporan sebelumnya sudah kami anulir karena dianggap tidak sah. Bisa, Pak. Baik, laporannya sudah kami catat. Tapi perlu diingat, setiap proses yang dilakukan tindakan harus sesuai dengan prosedur. Intinya, kami menerima laporan dan akan segera ditelusuri.
Ngapain kamu sini? Habis jenguk Raffi. Iya. Maaf. Saya nggak bermaksud ganggu. Saya hanya mau memastikan kondisi Raffi. Itu pun saya nggak masuk ke dalam kok. Saya hanya melihat dari balik kaca partisi aja. Saya benar-benar khawatir. Nggak bermaksud ganggu, apalagi mau memperburuk keadaan Raffi. Saya permisi. Aku yakin Rosa ini nggak seburuk apa yang dituduhkan Lia dan juga Dina. Malah aku ngerasa nggak tega sama Rosa. Karena dia kelihatan khawatir banget sama Raffi. Kalau memang Rosa bersalah, dia pasti akan menghindari Raffi dan juga nggak akan datang ke sini. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tolong maafkanlah kesalahanku yang kadang acuh dan tidak peduli akan niat baik Raffi yang selalu berusaha untuk menolong aku dengan tulus. Demi apapun aku gak akan nyerah, Mas. Berhenti mengintimidasi klien saya. Kalau Anda terus melakukan itu, saya bisa laporkan Anda ke hakim. Anda bisa diskors. Aku menyesal, ya Allah. Rosa, Enggak, sama sekali bisa nggak? Kamu lepasin saya, tinggalin saya aja. ini jalan raya. Paling tidak aku anterin aja sampai di rumah. Biar nggak akan terjadi apa-apa gitu. Nggak mau. Aku anterin pulang. Rosa. Cepat. Terlebih setelah melihat kondisi Raffi yang terbaring tidak berdaya. Hanya karena ingin melindungi aku. Sesuai request kamu, bukti-bukti kan? Nih, bentar lagi laporannya dicabut. Kamu pikir bisa semudah itu? Ya nggak mudah lah. Kan harus kesini dulu sakit-sakit. Coba duduk, biar tanya sama Pak Firda langsung. Tetapi saya pastikan dari pihak kepolisian, jika akan menganulir atau membatalkan kasus ini karena ada hal yang tidak sah. Karena Pak Raffi sudah memberikan pernyataan kalau dia tidak akan menuntut Bu Rosa. Berikanlah aku kelembutan hati, ya Allah. Agar aku yang pernah trauma karena disakiti oleh masa lalu tidak membuat aku merasa berhak untuk membalas sikap dingin dan acuh pada laki-laki lain yang belum tentu memiliki niat yang buruk. Tolong bantulah Raffi, ya Allah. Berikanlah kesembuhan dan kekuatan untuk Raffi agar dia bisa kembali sembuh seperti sebelumnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.